ニンドチャンネルへようこそ。今回は日本のスポーツをご紹介します。それではご覧ください。Liga Jepang juga berada di urutan kedua pada ranking koefisien AFC di bawah Liga Arab Saudi. Bahkan saat ini timnas Jepang berada di urutan ke-18 dalam ranking FIFA yang menempatkan mereka sebagai negara dengan ranking tertinggi di Asia. Deretan fakta tersebut membuktikan betapa luar biasanya sepak bola Jepang. Level mereka tidak hanya berada di Asia saja, namun mereka juga sanggup mengimbangi negara-negara Eropa maupun Amerika Latin. Dengan beragam prestasi tersebut, tentu masyarakat Jepang sangat bangga dengan sepak bolanya. Namun menariknya, meskipun sepak bola Jepang sangat berprestasi, tetapi sepak bola bukanlah olahraga nomor satu di negeri Sakura tersebut. Menurut survei yang dilakukan Statista.com, olahraga terpopuler di Jepang adalah bisbol. Lalu apa yang membuat masyarakat Jepang sangat menggemari olahraga bisbol? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Bisbol atau orang Jepang mengenalnya dengan sebutan Hyakkyu pertama kali masuk ke negeri Sakura sekitar tahun 1872. Lalu disusul sepak bola yang diperkenalkan beberapa tahun kemudian. Olahraga ini diperkenalkan oleh profesor asal Amerika Serikat bernama Horace Wilson yang kala itu mengajar sebagai guru bahasa Inggris di Tokyo Imperial University. Sebelumnya di Jepang memang belum ada olahraga kelompok dan lebih sering dijumpai olahraga individu seperti sumo yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Sehingga ketika bisbol masuk ke Jepang, olahraga ini langsung mencuri perhatian masyarakat di sana. Meskipun Profesor Wilson yang membawa bisbol ke Jepang, namun olahraga ini baru mulai menyebar ke berbagai penjuru Jepang melalui Hiroshi Hiraoka. Pria yang bekerja sebagai insinyur kereta api tersebut pernah belajar di Amerika Serikat, sehingga tak mengherankan apabila ia juga paham mengenai olahraga ini. Hiraoka kemudian mendirikan klub bisbol pertama di Jepang dengan nama Shinbashi Athletic Club yang berdiri pada tahun 1878. Dari sinilah kemudian masyarakat Jepang menganggap tahun 1878 sebagai tahun kelahiran bisbol di negeri matahari terbit tersebut. Kemunculan Shinbashi Athletic Club tersebut menginspirasi kelompok lain untuk mendirikan klub bisbol sendiri. Salah satunya adalah sekolah SMA di Tokyo yang mendirikan klub bisbol bernama Team Ichiko pada tahun 1886. Meskipun hanya klub olahraga di level sekolah menengah atas, namun performa tim Ichiko cukup meyakinkan. Mereka bahkan berani menantang Yokohama Athletic Club yang dianggap lebih kuat dan lebih populer. Meskipun pihak Yokohama Athletic Club sempat menolak tantangan tersebut, namun akhirnya pertandingan antara tim Ichiko melawan Yokohama Athletic Club benar-benar terlaksana pada tahun 1896. Hasilnya di luar dugaan, di mana tim Ichiko yang notabene hanyalah anak-anak SMA justru berhasil mengalahkan Yokohama Athletic Club dengan skor 28-4. Pertandingan ini kemudian menginspirasi banyak sekolah SMA maupun universitas untuk mendirikan klub bisbol sendiri dan popularitas bisbol pun semakin melejit. Sementara itu, di level profesional sendiri baru ada pada tahun 1934 ketika klub bisbol Yomiuri Giants dibentuk. Lalu disusul oleh Hanshin Tigers yang lahir setahun berselang. Kemudian mereka membentuk Japanese Baseball League yang menjadi cikal bakal kompetisi baseball profesional di Jepang. Setelah sempat berhenti karena Perang Dunia Kedua, kompetisi bisbol di Jepang kembali bergulir pada tahun 1946 yang kemudian melakukan rebranding dengan mengubah nama kompetisi menjadi Nippon Professional Baseball. Kompetisi inilah yang terus berjalan sampai sekarang pada setiap tahunnya. Kembali lagi pada topik utama pembahasan kali ini terkait kepopuleran bisbol di Jepang. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa olahraga yang satu ini sangat digemari masyarakat negeri Sakura. Alasan pertama, karena masyarakat Jepang sering melihat bisbol di kehidupan sehari-hari. Sangat mudah melihat berita maupun perkembangan olahraga bisbol di Jepang, baik melalui siaran TV, koran maupun internet. Bahkan kompetisi amatir di level sekolah menengah saja begitu populer di sana karena sering diliput media massa. Di Jepang sendiri memang terdapat kompetisi amatir yang mempertemukan klub bisbol antar sekolah SMA. Kompetisi ini disebut dengan Koshin, yang menjadi turnamen bisbol amatir terbesar di Jepang. Hal ini menunjukkan betapa populernya bisbol di Jepang, bahkan popularitasnya sanggup mengalahkan sepak bola. Faktor kedua adalah mengenai prestasi.
Sepak bola Jepang memang berprestasi di level Asia maupun dunia. Namun prestasi timnas sepak bola Jepang belum ada apa-apanya dibandingkan dengan timnas bisbol mereka. Hingga update per bulan Februari 2024, Jepang masih menduduki peringkat pertama ranking bisbol sedunia. Mereka unggul di atas Meksiko yang berada di posisi kedua, serta Amerika Serikat di posisi ketiga yang notabene negara penemu olahraga bisbol itu sendiri. Dominasi timnas bisbol Jepang dapat dilihat dari prestasi mereka di sejumlah kejuaraan mayor. Salah satunya adalah World Baseball Classic, di mana Jepang sudah 3 kali menjuarai kompetisi tersebut. Selain itu, mereka juga 2 kali meraih gelar Piala Intercontinental, 17 kali menjuarai Asian Baseball Championship, serta mereka baru saja meraih medali emas pada ajang Olimpiade 2020. Kepopuleran bisbol di Jepang juga menginspirasi sejumlah mangaka untuk membuat cerita bisbol ke dalam anime dan manga. Tercatat ada puluhan anime maupun manga yang sudah diterbitkan dengan mengambil tema bisbol. Salah satunya adalah manga Major yang pertama kali terbit pada tahun 1994 dan mengakhiri cerita pertamanya pada tahun 2010 silam. Manga karya Takuya Mitsuda ini bahkan memiliki sequelnya yang bertajuk Major Second yang diterbitkan pada tahun 2015 dan masih terus berjalan sampai sekarang. Selain Jepang, negara tetangga mereka yakni Korea Selatan juga sangat menggemari olahraga bisbol. Masyarakat Korea Selatan mengenal bisbol dari orang-orang Amerika Serikat, namun mereka baru mendalami olahraga ini pada awal abad ke-20 dari orang Jepang yang menjajah mereka. Dalam buku berjudul Taking in a Game, A History Baseball in Asia, karya Joseph Rivers, diketahui bahwa Jepang menggunakan olahraga bisbol sebagai cara untuk menindas kebudayaan Korea. Namun seiring berjalannya waktu, bisbol justru dipakai masyarakat Korea Selatan untuk menentang penjajahan Jepang. Ketika mereka bertanding melawan orang Jepang, kemenangan yang diraih tim dari Korea Selatan dapat diartikan sebagai sebuah kebebasan. Bisbol kemudian terus berkembang di negara Korea Selatan hingga mereka memiliki kompetisi profesional sendiri yang bernama KBO League. Popularitas KBO League ini bahkan sanggup menyaingi K-League yang merupakan kompetisi sepak bola tertinggi di Korea Selatan. Prestasi timnas bisbol Korea Selatan pun juga hampir mirip dengan Jepang. Mereka sampai saat ini menduduki peringkat keempat dunia di bawah Jepang, Meksiko, dan Amerika Serikat. Salah satu prestasi yang diraih timnas bisbol Korea Selatan adalah meraih medali emas pada ajang Olimpiade 2008 di China. Mereka juga sudah 5 kali meraih medali emas Asian Games, serta kali 8 menjuarai Asian Baseball Championship. Meskipun sepak bola Jepang dan Korea Selatan sangat berprestasi, namun ternyata bisbol mereka jauh lebih berprestasi. Belum lagi bisbol sudah menjadi kultur tersendiri di Jepang maupun Korea Selatan. Sehingga tidak mengherankan apabila olahraga ini sangat populer di sana, bahkan melebihi sepak bola. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bisbol sendiri memang tidak populer di negara kita. Bahkan mungkin masyarakat Indonesia lebih mengenal olahraga kasti ketimbang bisbol. Maka wajar saja apabila tidak banyak prestasi diraih bisbol Indonesia di level Asia apalagi dunia. 最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。